Halo sahabat semua. Wah, tak terasa Ramadan sudah hampir berlalu. Apa nih yang sudah sahabat lakukan untuk mendapat keberkahan Ramadan kali ini? Kali ini saya akan berbagi pengalaman perjalanan saya di Pondok Rijalul Quran. Wah, di saat saya sedang galau nih, saya bertemu dengan Ustazah Humairah dan kita berbincang. Alhamdulillah ada ilmu yang bisa saya dapatkan di sini. Ayo ikutin terus ya sobat. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini makin berkembang dan saya semangat untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Murni Turmiati, channel inspiratif. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan masih menjalankan puasa, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya teman-teman, pagi ini kebetulan saya sedang berada di Pondok Rijalul Quran. Lihat suasananya ya, sejuk dan wah, ini adalah pondok yang luar biasa. Ya, di sini banyak terlahir santriwati, santri-santri yang penghafal Quran. Nah, kebetulan saya bertemu dengan salah satu ustadzahnya nih, dengan Ustazah Humairah. Apa kabar Ustazah Humairah? Alhamdulillah baik. Nih, jadi ceritanya begini teman-teman. Saya kan niatnya kesini Pondok Rijalul Quran. Ya, niat awalnya itu sebenarnya sini ya sekaligus menjenguk salah satu santri. Saya juga ingin merasakan gimana sih rasanya nuansa Ramadan di Pondok Pesantren Tanfid ya. Tapi ternyata ya Allah qadarullah ada halangnya. Nah, terkait dengan masalah itu nih, berhubung saya bertemu langsung dengan Ustazah di sini langsung, yaitu Ustazah Humairah. Apa kabar Ustazah Humairah? Alhamdulillah baik. Iya, ini saya mau bertanya langsung. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Ini beliau bernama Ustazah Humairah. Ustazah Humairah ini langsung memperkenalkan diri aja. Baik. Perkenalkan, nama saya Humairah. Anak-anak biasanya panggil saya Ustazah Huma. Di sini di Rijalul Quran sebagai Ustazah Quran baru Ibu. Alhamdulillah baru. Pengalamannya udah banyak loh. Ya, sebelum di sini sempat sebentar ngajar di Rintis Pondok di Tegal. Alhamdulillah sudah berdiri rumah tahfiz, bukan pondok sih, rumah tahfiz. Itu untuk anak-anak penghafal Quran juga. Terus di Pekalongan sempat sebentar. Sama-sama Pekalongan. Sambil ngerintis SMK. Saya kan dulu sempat ngajar di SMK yang kebetulan alma mater saya. Oh iya. Sana sambil ngembangin SMK itu kan yang tahfiz juga jarang. Iya. Di Pekalongan juga ngembangin kurikulumnya di sana SMK tahfiz juga. Terus terakhir di sini di Amanah. Luar biasa ya, berarti basicnya emang ke Al-Quran ya Ustazah ya? Nggak selalu juga, tapi Allah dekatkan selalu, alhamdulillah. Ya, jadi begini Ustazah, kayak saya tuh perempuan gitu ya, karena kan ini kan sudah malam-malam terakhir Ramadan ini, 10 malam terakhir kan setiap muslim tentunya pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, bagi perempuan nih gimana ketika kita sudah siap-siap nih, mau aku mau itikaf, mau baca Quran, mau apa kayak gitu, melakukan amalan-amalan yang sekiranya itu bisa agar dia itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi ternyata kemudian dia haid. Nah, itu gimana Ustazah? Apakah kira-kira bisa tetap dapat malam Lailatul Qadar atau bagaimana? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Masya Allah sekali Bu Murni ini semangat sekali dalam mengajar kebaikan ya. Ini terhalang dengan halangan haid, tapi pengen banget ngejar Lailatul Qadarnya, Masya Allah. Nah, sebelum itu pertama kita harus alhamdulillah dulu Ibu terhadap segala sesuatu. Kalau misalkan kita nggak haid pun kan ada bisa jadi
entah itu sakit atau apa, ini Allah kasih haid itu udah alhamdulillah dulu gitu. Masanya kita istirahat dikasih keringanan, alhamdulillah. Kalau guru kami mengajarkan itu kalau haid diminta membaca alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Ya, nanti doanya di sini ya. Jadi ketika haid kita baca doa dulu, alhamdulillah atas segala suatu hal gitu. Terus kita minta ampun sama Allah terhadap segala kesalahan gitu. Nah pertama itu. Nah mungkin kan pengennya ngejar ya Bu, pengennya kalau Lailatul Qadar kan identiknya dengan itikaf. Ya, kalau itikaf kan jelas ada beberapa pendapat, ada yang melarang, ada yang bilang sampai haram untuk itikaf di masjid gitu. Apalagi kalau umahat kan ada yang punya suami, ada yang punya anak, mungkin ada keterbatasan. Tapi nggak apa-apa, beribadah itu semampunya saja kita. Kalau misalkan kita memaksakan dan tidak mampu kan nanti jatuhnya kurang maksimal juga di hatinya gitu. Habis itu ya kita berusaha mencari amal-amal apa yang kiranya mampu kita lakukan. Salah satunya adalah dengan banyak-banyak beristighfar tadi, minta ampun sama Allah, terus banyak sholawat, baca tasbih, tahmid, takbir, itu kan bisa. Apalagi kalau misalkan punya hafalan, masih bisa di murojaah, itu kan Masya Allah gitu ya Bu. Nah ini malam Lailatul Qadar itu kan identik dengan malam gitu ya. Sedangkan yang amalan-amal yang tadi disampaikan Ustazah itu kan ya bisa dilakukan selama Ramadan gitu oleh orang perempuan yang haid. Nah, yang lebih spesifiknya apa? Ketika kita 10 hari terakhir ini ingin menggapai malam Lailatul Qadar, apa nih yang dilakukan oleh seorang perempuan kayak gitu? Karena kita tahu sendiri ya, saya nih, buat saya ya. Kadang kalau sudah haid itu ya, jangan ada malam yang tadinya biasanya aja ya. Kayak gitu, jadi kayak puter banget. Alhamdulillahnya saya berada di lingkungan yang pondok ya, ini yang membuat saya termasuknya mungkin dijagain sama Allah. Mungkin bagi ibu-ibu di sana di luar, teman-teman sekalian yang di rumah ada keterbatasan terkait lingkungan ataupun komunitas ataupun keluarga gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi sebagaimana kita menjaga ketika kita suci, kita sudah niat, kita punya planning Bu, maksudnya nanti saya mau tidur lebih awal biar bangun sholat tahajud kayak gitu. Kalau ini kan kalau nggak bisa. Seringnya kita ya udah jadi kaum rebahan tiba-tiba. Jadi kaum rebahan ketika haid datang gitu kan, kita seringnya kayak gitu. Nah seharusnya ketika haid kita tetap menjaga amalan-amalan tadi, misalkan sudah biasa bangun jam 4, jam 3 atau jam 2 atau bahkan di setengah malamnya itu tetap dilaksanakan gitu. Kalau misalkan berat gitu, saya tuh percayanya setiap amal yang berat itu insya Allah pahalanya itu akan double lagi gitu. Sudah berat juga ya. Karena berat itu insya Allah pahalanya makin banyak gitu. Jadi walaupun haid tetap direncanakan untuk bangun malamnya itu tetap berjalan gitu. Terus kalau nggak bisa sholat tahajud ataupun sholat taubat atau sholat witir seperti ini Bu, dimanfaatkan waktunya untuk beristighfar yang banyak-banyak, berdoa yang banyak-banyak. Jadi kalau saya tuh malah ada kesempatan loh, biasanya kan kita hanya waktunya kita manfaatkan untuk sholat, ini bisa kita seluruhkannya untuk diantara istighfar dan istighfar banyak-banyak, habis itu doa yang banyak-banyak itu insya Allah walaupun kita sedang haid, Allah tetap dengerin doa kita kok. Iya, itu poin utamanya. Kadang kita seolah-olah udah haid udah nggak bisa ngapain, ternyata doanya juga tetap makbul. Ternyata masih ada kesempatan juga untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Ini nih pesan Ustazah ini untuk teman-teman generasi muda ini gimana nih saat mungkin ya ini yang baik yang sedang haid atau yang untuk para anak muda atau untuk juga khususnya untuk ya teman-teman channel Murni Kurniati, silakan kasih
ngasih motivasi apa nih di bulan Ramadan ini? Insya Allah. Bismillah. Semasih hati kita itu tuh iri sama orang-orang yang berbuat kebaikan, pengen banget nggak mau kalah berbuat kebaikan, insya Allah di situ Allah masih kasih hidayah dan kesempatan sama kita. Nah, terhadap suatu kebaikan itu ya harus kita beneran berusaha yang kuat-kuat, minta tolong sama Allah banyak-banyak. Memang berat bangun apalagi kalau misalkan lagi haid, memang berat, mungkin banyak futurnya, banyak rebahannya tadi. Betul sekali. Tapi kalau misalkan kita niat ikhlas karena Allah, insya Allah Allah kasih tolong, pasti itu. Terus misalkan kita sedang haid pun, keluarga kita misalkan punya suami, saya belum punya. Oh iya masih. Misalkan punya orang tua, punya adik kakak gitu. Kalau kita membangunkan mereka untuk bangun, untuk tetap terjaga, untuk berjuang mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah kita juga tetap dapat pahalanya, insya Allah. Kalau ikhlas karena Allah itu, insya Allah kita berdoa sama-sama. Ini kan malam Lailatul Qadar, malamnya masya Allah lebih baik dari berapa bulan Bu? 1000 bulan. Kalau dihitung berapa itu, masya Allah baiknya. Ya gitu. Nah, kalau ini yang lebih spesifik mungkin ke ini ya, ke Al-Quran ya. Sekarang ini kan ya mungkin ini di out of the topic ya, di luar topik. Ini untuk generasi muda nih, gimana nih Ustazah? Ini kan jenengan di sini kan pengajar Al-Quran ya. Trik apa sih untuk para penghafal Quran dan juga orang-orang yang pengen menghafal Quran? Triknya apa saja biar itu mereka bisa menghafal Al-Quran, biar hafalnya tetap nempel bagi yang sudah menghafal dan biar cepat hafal bagi yang belum hafal. Mumpung saya ketemu jenengan, sampaikan ke penonton barangkali nanti ada yang bisa diambil dari ini. Kalau hafal Quran itu beneran karunia dari Allah ya Bu, beneran masya Allah. Ketika Allah sudah titipkan Al-Quran di hati seseorang, berarti ya Allah ridho terhadap beliau itu gitu. Nah, kita sebagai yang mau berjuang terhadap Quran, ya udah semangat terus. Kalau saya itu mau ibaratkan apa ya, menghafal Al-Quran itu ya Bu, apalagi yang misalkan masih struggling, masih berjuang dari ayat tiap ayat, kok ya merasanya susah sekali. Kami ibaratkan sebagai kita itu naik pesawat. Kita ini misalkan udah mondok atau sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal juz amma gitu. Terus mau hafalan juz 1, 2 ataupun juz selanjutnya kok susah. Diibaratkan naik pesawat itu sebagaimana? Kan kita sudah naik pesawat nih Bu. Terus aja, walaupun berat, walaupun susah, walaupun kok ya ngantuk banget, walaupun ada aja godaannya, tapi bismillah terus aja. Gak masalah kalau nggak hafal-hafal, yang penting sama Qurannya jangan dilepas. Usahakan minta sama Allah didekatkan dengan komunitas yang Quran juga gitu. Kenapa? Kalau misalkan kitanya nggak semangat dan berhenti mematikan mesin, padahal kita di pesawat ya Bu, jatuh Bu, malah celaka gitu. Jadi dolim orang yang mendolimi dirinya sendiri gitu. Jadi bismillah, siapapun yang sudah menghafal Al-Quran tetap lanjut sampai tujuan, ngantuk mau apa udah lanjut ya. Bahkan misalkan sudah selesai pun kan tetap berjuang menjaga murojaahnya. Sampai kapan kita menjaga Quran? Dan nanti sampai kita meninggal. Sampai kalau bisanya ya jangan sampai cuma meninggal saja, sampai kita ketemu Allah, setoran sama Allah gitu. Iya, ya mudah-mudahan ya dari perbincangan tadi ya kita bisa mengambil banyak ilmu. Luar biasa Ustazah ilmunya, saya jadi tahu, oh ya Allah ternyata selama ini mindset saya yang salah nih ketika haid. Terus ternyata perempuan juga punya kesempatan yang sama. Dan juga tuh tadi trik-trik dalam menghafal Al-Quran juga memang harus dimotivasi terus ya Ustazah ya. Nah Ustazah ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ini Masya Allah kontennya semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat Bu, Insya Allah. Tetap bikin berkarya terus, dan kontennya baik ini Insya Allah
kalau kita niat ikhlas sama Allah, nanti Allah ganti dengan banyak kebaikan. Amin. Mohon maaf apabila tadi saya ada salah-salah kata. Iya. Masih belajar loh, Bu. Iya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Murni Turniati, channel inspiratif. Nah, itu terima kasih ya Ustazah sudah memberikan waktunya, sudah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat dan dari ilmu yang diambil itu mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustazah. Mudah-mudahan setelah menonton ini nih, bagi teman-teman yang pengen menghafal Al-Quran kok terkendala dengan semangat, akan menjadi semakin semangat. Dan bagi para wanita nih yang kadang malas-malasan saja, jadi lebih semangat lagi. Jadi nggak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan dalam beribadah ketika sedang haid, terutama Ramadan ini. Ya, melambat boleh, tapi jangan matikan mesin. Oh, itu keren tuh. Kok hari ini melambat boleh, tapi jangan matikan mesin. Oke. Terima kasih Ustazah. Dari saya mohon maaf, kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, kelemahan datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, perbincangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan saya dengan Ustazah Humairah dan Pondok Rijalul Quran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat.